Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita menaikkan kegiatan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur saat ini bisa ada di tempat ini, bisa berkumpul saat ini. Di semua Tuhan Yesus, supaya karena hebat kami menginspirasimu dalam kehidupan kami. Bapak di surga, Engkau tahu apa yang akan kami lakukan saat ini, yaitu akan melakukan sosialisasi. Kiranya Tuhan berserta dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan menyertai, menjaga, kiranya semuanya berjalan dengan lancar. Berikan kami hikmat Tuhan Yesus, baik dalam menyampaikan maupun mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir di pelatihan hari ini. Kita akan belajar hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara mengatur dan mencatat keuangan keluarga dengan baik. Tetapi sebelum itu ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi semester 3. Saya sendiri Resna Nelvika. Saya Anastasia. Saya Pinta Kisyanti Lombarua. Saya Mirawati Lembang. Dan saya Sri Bilang. Tujuan kami melakukan sosialisasi ini adalah untuk menggenapi ujian akhir semester kami. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah merasa gajinya cepat sekali habis padahal baru minggu pertama? Nah, berarti pelatihan hari ini sangat pas untuk kita semua. Tujuan dan manfaat pelatihan kami yaitu melalui pelatihan ini Bapak Ibu akan belajar untuk satu, mengetahui sumber penggunaan uang. Contohnya, jika setiap bulan Bapak Ibu menerima gaji 3 juta, tetapi di akhir bulan cepat habis, maka kita akan belajar bagaimana cara agar tahu bagaimana uang itu digunakan. Yang kedua, belajar dengan menabung secara teratur. Walaupun hanya 10.000 per hari, kalau dilakukan terus-menerus, dalam sebulan bisa terkumpul 300.000. Yang ketiga, merencanakan masa depan yang tenang. Misalnya menyiapkan biaya sekolah anak, membeli rumah atau dana pensiun. Kesan utamanya, keluarga yang sejahtera bukan yang punya banyak uang, tapi yang tahu cara mengelola uang dengan baik. Langsung saja masuk ke materinya, yaitu judulnya pencatatan keuangan keluarga. Nah, apa itu keuangan keluarga? Keuangan keluarga berarti
cara keluarga mengatur semua uang yang masuk, contohnya pendapatan dan keluar, yaitu pengeluaran, untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan bersama. Misalnya, dalam satu rumah tangga ada gaji suami, hasil jualan istri dan kiriman anak. Semua ini harus dikelola dengan bijak agar cukup untuk makan, listrik, sekolah, dan tabungan. Contohnya, jika pendapatan keluarga 5 juta dan pengeluaran untuk makan, listrik, dan transportasi 3.500.000, maka sisanya tinggal 1.500.000. Bisa dibagi untuk tabungan, cicilan, dan dana sosial. Dengan peraturan ini, keuangan keluarga akan lebih terarah dan tidak habis tanpa tujuan. Terus lanjut, pentingnya pencatatan keuangan. Tanpa mencatat, kita tidak tahu kemana uang pergi. Mama, takut. Tidak ada apa-apa. Mama. Pentingnya pencatatan keuangan. Tanpa mencatat, kita tidak tahu kemana uang pergi. Pencatatan membantu kita untuk: 1. Mengontrol keuangan. Yang kedua, mengetahui pengeluaran terbesar. Dan yang ketiga, melihat apakah kita bisa menabung atau tidak. Contohnya, Ibu Ani merasa uangnya habis padahal tiap bulan dapat 3 juta. Setelah belajar mencatat, ternyata 1 juta habis untuk jajan dan ongkos online shop yang tidak terlalu penting. Dari sini Ibu Ani mulai mengurangi kebiasaan tersebut dan bisa menabung 500.000 setiap bulan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menumbuhkan kesadaran pentingnya mencatat keuangan keluarga. Yang kedua, membantu keluarga menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada utang. Dan yang ketiga, mengajarkan cara membuat rencana keuangan jangka panjang seperti membeli rumah atau membiayai kuliah anak. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu dasar-dasar keuangan keluarga. Dasar-dasar keuangan ini ada beberapa. Yang pertama itu sumber pendapatan. Pendapatan keluarga itu bisa berasal dari gaji tetap, usaha kecil, misalnya jualan kue, sayur, pulsa, ataupun hasil rumah sendiri. Selanjutnya itu hasil investasi. Investasi ini berupa tabungan, emas, ataupun sewa rumah. Dan kiriman dari anak atau saudara. Ada contoh yang bisa saya sampaikan sedikit, yaitu misalnya Pak Budi bekerja sebagai karyawan dengan gaji 4 juta
istrinya menjual kue dengan keuntungan 1 juta. Jadi total pendapatan keluarga mereka sejumlah 5 juta rupiah per bulan. Kalau keduanya dicatat dan digabung, mereka bisa mengatur pengeluaran dengan lebih realistis. Yang kedua itu jenis pengeluaran. Menurut Bank Indonesia, pengeluaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Primer itu seperti makan, listrik, sewa rumah, dan pendidikan anak. Yang sekunder seperti pakaian, transportasi, ataupun pulsa dan perawatan diri. Dan yang ketiga itu tersier, misalnya jalan-jalan, beli barang mahal ataupun nongkrong. Contohnya itu jika keluarga membeli baju setiap bulan padahal masih banyak gunung layak, itu termasuk pengeluaran sekunder yang bisa dikurangi. Sebaliknya, bayar listrik atau beli beras adalah pengeluaran primer yang wajib. Yang ketiga itu prinsip dasar keuangan seimbang atau formula 40 30 20 10. Gunakan rumus sederhana ini agar pengeluaran itu bisa seimbang. Yang pertama 40%. 40% ini untuk kebutuhan pokok seperti makan, listrik ataupun rumah. Yang kedua 30%. Untuk 30% ini yaitu untuk cicilan ataupun kewajiban kita. Yang ketiga 20%. 20% ini untuk tabungan ataupun investasi. Yang ketiga, yang terakhir 10% itu untuk kita semacam didonasikan untuk yang membutuhkan. Misalnya jika penghasilan keluarga 5 juta, 2 jutanya itu untuk kebutuhan pokok, 1.500.000 itu untuk cicilan ataupun hutang, untuk 1 jutanya untuk tabungan dan investasi, dan 500.000-nya itu bisa didonasikan untuk yang membutuhkan. Dengan pembagian seperti itu, semua kebutuhan itu bisa terpenuhi tanpa mengorbankan masa depan. Yang terakhir itu ada arus kas. Arus kas ini membantu kita melihat apakah uang kita itu lebih banyak masuk atau keluar. Misalnya itu total pemasukannya 4.500.000 dan pengeluarannya itu 4 juta. Jadi sisa uang yang ada itu tinggal 500.000. 500.000-nya itu bisa kita tabung. Namun jika pengeluaran kita 5 juta rupiah sedangkan pemasukan 4 juta, berarti defisit, maka perlu dikurangi pengeluaran yang tidak penting. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan keuangan. Ini pencatatan keuangan. Nah, pencatatan keuangan itu kita bisa mengetahui apa yang harus kita catat dan apa yang tidak harus kita catat. Nah, yang harus kita catat di dalam itu terdapat semua transaksi, baik itu transaksi kecil maupun transaksi besar yang kita keluarkan dalam setiap hari. Nah, misalnya contohnya pemasukan. Misal ada pemasukan seperti gaji jika ada yang sudah bekerja, ada gajinya masuk, kalau ada hasil usaha, hasil dari usaha atau hasil dari penjualan, atau ada uang yang dikirimkan dari keluarga. Nah, yang kedua itu ada pengeluaran semisal pengeluaran di belanja harian, semisal kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari, kemudian transportasi, misal kita pergi belanja ke pasar, pastinya kita akan mengeluarkan biaya transportasi. Terus biaya apalagi yang kalau kita di sini, biaya listrik, biaya air, yang membeli air yang air terus kemudian utang, jika ada utang atau piutang, dan juga tabungan atau simpanan yang kita tabung. Nah, contohnya misal kita hari ini menerima uang 100.000 dari misal kita ada usaha, ada penjualan, terus kita belanjakan itu di dia, contohnya hari ini kita belanja sayur sebesar 20.000. Maka kita harus mencatat bahwa di hari ini ada pengeluaran sebesar 20.000, dan di situ kita akan mengetahui bahwa sisa uang kita adalah 80.000. Yang berikut adalah alat yang bisa membantu kita pencatatan. Yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan buku-buku kecil seperti buku yang bisa dibawa kemana-mana. Terus bisa juga menggunakan aplikasi seperti aplikasi Excel atau aplikasi yang bisa kita pakai untuk mencatat keuangan. Kemudian ada juga yang seperti warung yang cukup besar, itu juga kita menggunakan keuangan. Makasih kita bisa mencatat itu di HP atau bisa di laptop jika ada laptop, dan kita bisa tahu total pengeluaran kita di hari itu. Nah, contoh format sederhananya akan kami jelaskan. Contoh formatnya itu ada tanggal, ada keterangan pemasukan, pengeluaran, dan ada saldo. Di mana kita akan mengetahui cara kita menghitung
keuangan kita. Dan keuangan kita tentunya kita akan mengeluarkan uang setiap hari itu pastinya kita akan mencatat tanggalnya. Dimana kita mencatatnya seperti contohnya pada tanggal 1 November di keterangannya kita menerima gajinya pemasukan sebesar 4 juta. Jadi total saldo kita itu ada 4 juta. Dan pada tanggal 3 November kita belanja keperluan dapur. Nah, keperluan dapur ini seharga 500.000. Jadi itu kita catat di bagian pengeluaran dan saldo kita akan berkurang sebesar 500.000. Nah, jadi total uang kita setelah belanja dapur itu ada 3.500.000. Dan ada pengeluaran di 4 November, yaitu kita membayar listrik sebesar 200.000. Nah, di sini juga kita akan catat di pengeluaran karena kita membayar. Nah, total saldo kita setelah kita membayar biaya listrik itu sebesar 3.300.000. Dan selanjutnya ada pengeluaran di tanggal 6 November, yaitu jika kita ada usaha semisal jualan kue, sebesar pengeluaran pemasukan kita sebesar 150.000. Jadi otomatis di sini adalah pemasukan kita. Jadi di saldo kita otomatis akan bertambah sebesar 150. Jadi totalnya itu di situ ada 3.450.000. Kemudian di tanggal 7 November ada transaksi semisal kita memberikan jajan untuk anak yang sekolah. Ada sebesar 50.000, misalnya 50.000. Itu kan pengeluaran dari kita, jadi otomatis saldo kita akan berkurang sebesar 50.000. Jadi total saldo kita jadi 3.400.000. Kemudian di tanggal 8 November ada pengeluaran untuk pembayaran air, di mana kita akan mengeluarkan uang sebesar 250.000. Nah, di sini akan mengurangi saldo kita sebesar 250 dan total saldo kita adalah 3.150.000. Kemudian di tanggal 10 November ada transaksi transportasi, misalnya kita pergi belanja ke pasar atau transportasi untuk pergi jika ada keperluan mendesak, yaitu sebesar 20.000. Di mana ini adalah pengeluaran kita, maka saldo kita adalah tersisa sebesar 3.130.000. Nah, perlu kita tahu bahwa ketika kita catat ini menunjukkan uang kita berapa keluar dan uang kita berapa yang masuk, dan di situ juga kita akan mengetahui berapa sisa uang yang ada pada saat selesai transaksi tersebut. Dengan begitu kita bisa menilai apakah pengeluaran sudah sesuai dengan rencana kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemirsa.
Jadi materi kita selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi keuangan. Seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi mengenai pencatatan keuangan itu, jadi setelah mencatat kita membandingkan total pemasukan dan pengeluaran. Jika masih ada sisa uang, itu berarti kita sudah mengelola keuangan kita dengan baik. Begitupun sebaliknya, jika defisit atau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, berarti kita harus mengubah cara pengelolaan kita supaya kita bisa memperbaiki. Kita usahakan setiap bulan itu pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Contohnya itu kan pemasukan 5 juta, pengeluaran 4 juta 700, kan masih ada sisa 300. Sisanya bisa kita tabung untuk misal dana darurat di masa depan. Kalau misalnya pengeluaran 5.500.000, berarti ini defisit ya, soalnya kan berarti ini perlu dikurangi yang pengeluaran tidak penting. Yang kedua itu identifikasi kebocoran keuangan. Nah, kebocoran keuangan sering tidak disadari karena berasal dari pengeluaran kecil tetapi rutin, seperti misalnya kita beli kopi setiap hari, totalnya itu 15.000. Maka kalau misal kita beli kopi selama sebulan itu kan 15.000 dikali 30 hari, berarti pengeluaran kita untuk kopi itu sebesar 450.000. Dan juga kalau misalnya kita langganan aplikasi streaming seperti TikTok, nonton YouTube, itu juga bisa membuat pengeluaran kita lebih banyak karena kan kita jadi boros kuota dan lain-lain. Nah, jika dua hal ini dihapus, keluarga kita bisa menghemat uang sebesar 500.000 per bulan. Yang ketiga itu menentukan prioritas. Jadi untuk menentukan prioritas, kita bisa gunakan prinsip 3E atau essential, enhancetive, dan entertainment. Jadi essential itu kewajiban wajib seperti makan atau bayar listrik. Terus entertainment itu meningkatkan kualitas hidup kita seperti transportasi atau pendidikan. Entertainment itu yaitu hiburan seperti menonton dan nongkrong. Contohnya itu sebelum membeli atau hiburan, pastikan kebutuhan dapur kita seperti garam atau beras atau kebutuhan pokok lainnya itu sudah terpenuhi. Nah, maka dari itu ada beberapa tips untuk menekan pengeluaran. Yang pertama, biasakan kita masak di rumah. Masak di rumah itu lebih hemat daripada makan di luar. Yang kedua, hindari utang konsumtif seperti kredit baru. Terus gunakan promo dan diskon untuk kebutuhan pokok saja. Yang terakhir, buat daftar belanja sebelum ke pasar agar
tidak tergoda membeli barang yang tidak perlu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk di bagian perencanaan keuangan keluarga. Mungkin kalau Bapak Ibu membayangkan mengenai perencanaan keluarga ini banyak sekali rumus-rumusnya ya. Tapi di sini kita akan membahas secara mudah saja. Yang penting di sini kita tahu kemana uang kita itu akan pergi. Baik Bapak Ibu, pertama-tama sebelum kita melakukan perencanaan keluarga, kita itu harus menentukan tujuannya. Bayangkan Bapak Ibu, kita pergi ke suatu tempat naik motor, tapi kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Yang akan hasilnya, ketika kita berjalan terus, dalam waktu kita akan habis Bapak Ibu. Jadi tanpa kita sadari, kita telah membuang hasil yang telah kita dapatkan itu. Namun di sini dengan kita menentukan tujuan, maka kita akan tahu kemana uang kita akan dikemanain, begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan di sini mengenai tujuan keuangan. Di sini ada 3 tujuan keuangan. Ada tujuan jangka pendek. Nah, contoh dari jangka pendek ini, ketika kompor kita rusak Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kompor kita rusak dan kita tidak bisa memasak. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tentunya kita harus membeli kompor kita itu bukan dalam waktu berbulan-bulan, namun secepatnya Bapak Ibu. Jadi itulah yang menjadi tujuan jangka pendek yang dimana dilakukan dalam jangka waktu yang sangat dekat. Kemudian yaitu jangka menengah. Nah Bapak Ibu, untuk tujuan jangka menengah ini contohnya ketika kita membuat suatu usaha Bapak Ibu. Nah ketika kita membuat suatu usaha, tentunya perencanaan yang kita butuhkan bukan hanya kita pikirkan 1 minggu atau 2 minggu, namun membutuhkan berbulan-bulan Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan persiapan yang benar-benar matang, dimulai dari finansial kita, modal-modal kita, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah selanjutnya itu jangka panjang. Contoh dari tujuan jangka panjang ini, ketika kita ingin memuliakan anak-anak kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ketika nanti saya kuliahkan anak saya, baru saya pikirkan di situ apa saja nanti kebutuhannya. Tidak Bapak Ibu. Namun kita harus memikirkannya 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti anak-anak kita sudah dewasa, memasuki dunia perkuliahan, kita sudah bisa memberikan modal untuk anak-anak kita bisa berkuliah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya itu menyusun anggaran bulanan. Nah Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tujuan, kita akan menyusun anggaran bulanan. Bapak Ibu, anggaran bulanan ini sama seperti pagar rumah Bapak Ibu, di mana uang kita tidak bisa keluar sembarangan. Kalau tidak dipagar, nanti uang kita bisa kayak pergi ke supermarket lah, beli barang-barang online lah, tanpa kita kendalikan Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, di dalam keluarga kita mendapatkan gaji ataupun penghasilan dari lainnya sebesar 4 juta. Nah, yang perlu kita lakukan di situ, kita mencatat Bapak Ibu, kita menganggarkan nanti yang 4 juta ini akan kemana Bapak Ibu. Misalnya, yang 2 juta kita akan menaruhnya pada kebutuhan kita. Yang 1 juta untuk membayar cicilan, yang 1 juta untuk menabung Bapak Ibu. Nah inilah anggaran ini tadi, yaitu mencatat apa saja, dikemanain saja nanti anggaran-anggaran
anggaran-anggaran nanti ini akan kita kemanai. Yang penting di sini Bapak Ibu disesuaikan, apabila gajinya 4 juta, ya disesuaikan bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menyesuaikan. Oh, ini cukup untuk kebutuhan saya, biar nanti yang lainnya juga bisa terpenuhi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu menabung dan berinvestasi. Bapak Ibu mungkin terkadang dalam pikiran kita dalam hal menabung ini harus besar. Tidak Bapak Ibu. Kalau menabung kita bisa memulainya dari hal-hal kecil. Misalnya dalam satu hari Bapak Ibu menabung 20.000 dalam satu hari. Bayangkan dalam 1 tahun Bapak Ibu, kita sudah bisa mencapai uang dengan 7 juta. Tabungan kita sudah mencapai 7 juta. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwasanya menabung itu bukan dimulai dari hal-hal yang besar, melainkan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, selanjutnya itu kita harus sadar bahwa dalam menabung ini Bapak Ibu, yang pentingnya itu bukan berapa jumlah yang akan kita berikan, namun yang pentingnya di situ bagaimana kita konsisten dalam menabung Bapak Ibu. Kalau kita menabung hari ini, kita jangan lupa untuk menabung esok hari, sehingga kegiatan kita dapat berlanjut terus-menerus, sehingga tujuan kita tadi seperti memuliakan anak-anak ataupun membuat modal usaha dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu mengenai dana darurat dan asuransi. Tentunya Bapak Ibu dalam kehidupan kita banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga, dimulai dari kejadian yang bahagia, kejadian yang tidak bahagia. Nah, tentunya dalam kejadian tidak bahagia ini banyak sekali kondisi-kondisi yang memungkinkan kita dalam sudut yang tidak bisa bergerak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ya, di dalam keluarga kita terjadi krisis ekonomi. Namun tiba-tiba juga di dalam keluarga kita ada yang misalnya sakit dan pengobatannya itu diperlukan biaya yang mahal. Nah Bapak Ibu, inilah gunanya tadi dana darurat ini. Ketika kita mendapatkan, ketika kita telah menyiapkan dana darurat kita akan bisa menggunakannya ketika kejadian-kejadian yang seperti tersebut terjadi. Nah, ketika kita ingin melakukan dana darurat ini juga Bapak Ibu, kita harus memikirkan kita harus memikirkan ke depannya. Misalnya Bapak Ibu, sekarang kita telah menyiapkan apa saja kebutuhan kita. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam menyusun sebuah anggaran atau menyusun sebuah pencatatan, kita lakukan itu bukan hanya sekali 2 kali saja Bapak Ibu. Kita harus melakukannya setiap hari supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dan ketika ada kondisi-kondisi tertentu semuanya dapat terjawab atau terselesaikan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, intinya uang itu jangan cuma dikelola misalnya hanya untuk hari ini, melainkan kita mengelolanya untuk hari ini, besok, dan selanjutnya Bapak Ibu, supaya kita juga mengetahui apa saja yang menjadi pengeluaran kita, sehingga kita dapat mengontrol. Oh, ini aku terlalu banyak membeli barang-barang online di Shopee, aku terlalu banyak memboroskan uangku pada hal-hal untuk diriku sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita di sini
diberikan pemahaman supaya kita dapat mengontrolnya, dan semuanya dan semua tindakan-tindakan yang kita lakukan dapat terkontrol, dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita perlukan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya perihal tentang keuangan dari yang telah kami sampaikan tadi. Misalnya uang tidak cukup, bagaimana kamu? Ini pertanyaan. Kalau misalnya uang dikasih tidak cukup, tidak terpenuhi, kan ada mungkin biaya-biaya yang lain-lain tidak tahu. Jadi cara bagaimana kamu mau jalani? Oh, berarti pertanyaannya, bagaimana kalau uang kita tidak cukup? Nah, Bapak Ibu, pembelajaran kita kali ini mengenai perencanaan keuangan. Jadi setelah kita mendapatkan uang, kita harus benar-benar memikirkannya, Bapak Ibu. Ketika terjadi seperti kurang uang atau tiba-tiba ternyata yang kita perlukan itu lebih besar daripada yang kita punya. Nah, yang kita perlu lakukan tadi yaitu, kan tadi kita sudah membahas bagaimana kita harus menyediakan dana darurat. Jadi di situ kita bisa menggunakan dana darurat tersebut, Bapak. Jadi sehingga ketika keadaan tersebut terjadi, kita bisa menggunakan dana darurat. Jadi dana darurat ini sudah disediakan bukan hanya pada saat itu, namun disediakan sudah berlalu berbulan-bulan kemarin, seminggu kemarin, dan jadi sehingga ketika terjadi hal-hal yang mendadak seperti itu, kita bisa menggunakan dana darurat tadi, begitu. Terima kasih. Apakah masih ada? Jika sudah tidak ada, kami harap teman-teman bisa berkumpul kembali. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah selesai. Kita telah berada di penghujung kegiatan sosialisasi kita hari ini. Dari awal kita telah membahas berbagai pengenalan, dimulai dari pentingnya pencatatan keuangan keluarga, bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran, sampai merencanakan masa depan keluarga dengan lebih bijak. Nah, Bapak Ibu, harapan kami dari materi-materi yang telah kami sampaikan ini bukan hanya menjadi pengetahuan ataupun pendengaran yang berlalu begitu saja. Namun kami berharap ini bisa membuat Bapak Ibu benar-benar bisa menerapkannya di rumah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat bisa mengontrol keuangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dari setiap langkah yang kita lakukan itu tidak bisa kita tentukan oh hari ini pasti saya bisa, namun kita harus persiapkan dari hari-hari sebelumnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jika sebelumnya
jika dari awal hingga akhir banyak perkataan-perkataan yang tidak mengenakan atau banyak penyampaian kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, kami minta maaf dan kami dari Universitas Negeri Manado sangat berterima kasih juga kepada Bapak Ibu atas waktu, atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah menyambut kami dengan baik, mendengarkan kami, bahkan ikut berpartisipasi dalam bertanya jawab dengan kami. Bagi kami Bapak Ibu, ini adalah suatu pengalaman yang sangat berarti sekali karena ini Bapak Ibu pengalaman yang pertama kali kami lakukan. Jadi sangat-sangat menyentuh, sangat-sangat memberikan kami suatu pelajaran bahwasanya dalam suatu sosialisasi kami harus mempersiapkan ini, melakukan ini dan lain-lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menjadi berkat, membawa perubahan positif bagi keluarga Bapak Ibu. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan sampai jumpa Bapak Ibu. Baik, kami tutup. Shalom. Baik, kita akan menutup yang berdoa Saudari Agnes. Sebelum kita masuk sosialisasi kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menuntun sosialisasi kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya pada saat ini. Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat bagi kami semua dan bisa menjadi berkat di masa depan. Tuhan, sehabis dari ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, menuntun kami sepanjang hari, dan nama-Mu tetap kami puji dan memuliakan. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oh, kita mau ambil dokumentasi.